warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firda Anggraini, NIM 191012512042 dari kelas 4B PGSD. Di dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang alat peraga pencernaan hewan ruminansia. Pembelajaran IPA yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan menuntut para guru menggunakan alat bantu pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Penggunaan alat peraga IPA adalah salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan aspek kreativitas dari pembelajaran yang dilaksanakan. Penggunaannya secara proporsional akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menggunakan alat peraga akan berdampak positif terhadap penanaman konsep, prinsip, dan hukum IPA bisa lebih efektif. Dengan demikian, pembelajaran IPA dengan percobaan yang mungkin pada awalnya dirasakan sulit oleh siswa akan menjadi lebih mudah jika diperlengkapi dengan penggunaan alat peraga yang tepat. Menurut Setiawan menyatakan bahwa pemanfaatan bahan yang tersedia di lingkungan bisa digalakkan sehingga dengan sendirinya siswa terlatih dalam mengobservasi lingkungan. Barang-barang limbah rumah tangga juga bisa dimanfaatkan. Dengan demikian, alat peraga IPA yang digunakan memang tidak perlu mahal. Berikut alat peraga murah untuk mengkonkretkan penjelasan materi sistem pencernaan makanan ruminansia yang berfungsi untuk menunjukkan proses pencernaan makanan pada ruminansia. Media ini juga digunakan sebagai pendamping buku, sehingga siswa tidak bosan dengan hanya mengamati di buku saja. Di sini saya akan menampilkan alat peraga dari kelas 5 yang berupa alat peraga pencernaan hewan ruminansia dengan KD menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ruminansia. Harapan alat peraga ini dapat membantu siswa dalam mencapai KD yang ada. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus, kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua, esofagus, kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga, lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim sululasi yang dapat mengurai selulosa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HPT yang telah direnggut dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat, dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut memamah biak. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva, air liur, untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Saliva memiliki pH sekitar 8,2 dan dengan kandungan sodium bikarbonat yang tinggi. Saliva berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Selanjutnya, pencernaan pada rumen.
Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak rumenansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papilia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi. Selanjutnya, pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak rumenansia. Rumen sapi memiliki berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa tipe prozoa yang membantu memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sumber nitrogen non-protein. Selanjutnya, pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Selanjutnya, pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Selanjutnya, pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak rumenansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi. Mikroorganisme omasum berfungsi sebagai pengatur arus iniesta ke abasum dan menyaring partikel yang besar. Di dalam omasum, enzim bekerja menghasilkan hijauan. Selanjutnya, pencernaan pada obasum. Obasum terbagi atas 3 bagian, yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika sekresi pepsinogen, renin dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Obasum tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abasum ke duodenum. Pakan di abasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang kelima, anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan dalam membuat alat peraga tersebut yaitu kertas karton, magnet, gambar makanan sapi yaitu rumput, isolatif, alat tulis, dan penggaris. Kita menggunakan alat peraga pencernaan hewan rumenansia. Tempelkan magnet yang telah ditempeli gambar, kemudian gerakan pasangan magnet menggunakan tangan kiri dari belakang kertas, mengikuti arah saluran pencernaan pada sapi. Lalu guru menjelaskan fungsi organ-organ tersebut. Contohnya, sapi akan memakan rumput. Di sini rumput akan dikunyah oleh sapi. Setelah dikunyah, rumput akan menuju ke esofagus atau kerongkongan sapi. Di sini guru juga menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan tersebut. Kemudian akan menuju ke rumen dan seterusnya.